Kenapa kamu yang nggak makan? Tidak ada kata menyerah bagi Abah Uja, salah seorang penjual mainan anak di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Meski usianya sudah menginjak angka 8 dan juga indera pendengarannya sudah mulai berkurang, namun Abah Uja masih tetap semangat mencari rezeki di tengah keterbatasannya. Bekas tabak mobil, nginjak ada rudut depan, belakang ada rudut udah masukin ke pacor apur. Mainnya ya belok semua sama lumpur. Pada ceroplok, ya kalau nggak dapat duit ya nggak makan. Pagi ini tidak ada yang berbeda dari pagi lainnya bagi Uja. Setelah menyeruput kopi, ia bersiap untuk pergi ke sekolah. Kakek berusia 80 tahun ini bukan hendak mengantar cucunya bersekolah, namun untuk menjemput rezeki. Hari ini, ia akan kembali menjajakan dagangannya, mainan anak-anak. Uja mulai mengayuh sepeda dari tempat tinggalnya di Dusun Pacing Utara, Desa Dewi Sari, Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang untuk berjualan. Sepeda yang tidak kalah tua dari pengendaranya ini menemaninya selama 2 tahun terakhir berkeliling serta memajang mainan anak-anak yang ia jual. Hari ini, Abah Uja, begitu ia biasa disapa, akan berjualan di depan sekolah dasar di Medang Asem. Mainan yang ia jual memang bukan mainan yang sedang digandrungi anak-anak. Modal yang terbatas membuat Uja tidak bisa mengikuti tren mainan anak-anak. Namun tentu, ia masih berharap ada satu mainan yang ia pajang laku terjual hari ini. Menjadi penjual mainan anak-anak baru dilakoni Uja dalam 2 tahun terakhir. Berbagai pekerjaan sudah pernah dilakoninya, mulai dari berjualan sayur, es krim, hingga buruh pasang batu kali. Namun, fisiknya yang kian menua membuatnya berhenti dan beralih menjadi penjual mainan anak-anak. Jualan mainan baru ada 2 tahun mah. 2 tahun. Ya belum lama. Sebelum Ya, mainan tadinya itu jualan apa? jualan sayuran, kadengklok ke pasar. Tetap dagang es krim. Kenapa? Apa aja tetap mau ikut masang batu kali begini. Tetap ya kuli ngajublag bongkar apa tuh? Kebun bonteng. Milih kita mainan apa aja kita. Resep kita mainan mobil kita beli. Kita resep apa kedokteran kita beli gitu. Perih lapar sudah menjadi teman Uja ketika berkeliling menjajakan mainan anak-anak ini. Sesekali ia meneguk bekal air putih yang dibawanya dari rumah. Pembeli yang semakin jarang membuatnya terpaksa menahan lapar lebih lama karena Uja hanya dapat membeli makanan ketika ada mainan yang bisa dijual. Jika beruntung, Uja bisa mengantongi Rp20.000 dalam sehari. Nominal tersebut tentu habis untuk makan sehari-hari. Ya kalau nggak dapat duit ya nggak makan, nggak ngopi. Paling dikasih sama teman-teman. Selain dagangannya yang kerap tidak laku, Uja juga pernah menghadapi pengalaman buruk selama berdagang.
Laki-laki paruh baya ini pernah ditipu oleh pembeli hingga ratusan ribu rupiah hingga ia kehabisan barang dagangan. Uja juga masih ingat saat ia terjatuh dan membuat mainannya tidak layak untuk dijajakan lagi. Bukan keserempet foto, jatuh ke jurang, karagasi. Nyorang jatuh, karagasi sering kita mah. Dihantam angin gede di sono di tambak sumur apa teh obor Pertamina. Nyorang jatuh ke empang. Iya. Amu kasaca nuturin jalan bekas tabak mobil, nginjek ngaderudut depan, belakang ngaderudut uja pasupin ke pacor apur. Iya. Mainannya ya belok semua. Sama lumpur. Pada ceroplok, mainan kardusnya pada coplok. Asa kebasahan coplok, nggak bisa dianuin lagi. Terus beli. Itu gimana? Dijual lagi atau? Iya, kalau nangguin kering. Ya. Lelah berkeliling, sesekali Uja beristirahat sejenak untuk melepas dahaga. Nasib baik berpihak pada Uja hari ini. Ada orang yang membeli mainannya. Gitar plastik yang dibawa Uja laku. Uja bersyukur hasil jualannya hari ini cukup untuk mengisi perutnya yang kosong. Ya karena kasihan. Kan maksudnya kalau misalkan ya dia keliling-keliling nggak laku kan. Jadi dibeli kayak gitu kan. Kasihan aja. Tadi beli apa? Beli mainan gitar-gitaran. Sebenarnya perlu nggak sih? Nggak perlu. Cuma? Sebenarnya nggak perlu. Cuma karena ngelihatnya kasihan, makanya dibeli. Kayak gitu aja sih Pak. Kalau Mbaknya melihat perjuangannya atau Uja itu seperti apa? Ya luar biasa ya. Maksudnya biasanya kan kebanyakan orang di umur segitu tuh udah duduk di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi dia nggak mau bergantung sama orang lain ya. Dia mau berusaha sendiri, nyari makan sendiri kayak gitu ya. Buat saya mah luar biasa sih, salut gitu. Tidak ada kata menyerah dari Uja. Pendengarannya mungkin sudah tidak sejelas dahulu. Namun yang jelas di usia senjanya ia masih bersemangat untuk mencari nafkah. Uja hanya berharap bisa terus diberikan kesehatan dan modal untuk bisa terus berjualan mainan. Karena baginya selama umur masih ada dan tubuh masih kuat, pantang baginya meminta-minta kepada orang lain. Selain dinilai menyenangkan, ternyata permainan anak juga dapat meningkatkan tumbuh kembang anak. Di antaranya adalah perkembangan otak, fisik, emosional, dan juga sosial. Namun dibutuhkan peran orang tua dalam membimbing, mengawasi, hingga menjadi teman bermain anak agar permainan menjadi lebih menyenangkan. Namanya penyamar itu nggak ada pangkatnya. Yang penting saya membela bangsa dan negara. Yang Maha Kuasa lah yang tahu. Ngetrennya permainan anak lato-lato tidak hanya membuat anak kembali bermain sebagaimana kodratnya. Namun, mainan anak juga memberikan kisah tersendiri bagi sebagian orang. Salah satunya di Solo, Jawa Tengah. Ada mantan pejuang kemerdekaan Indonesia yang berjualan mainan anak sebagai sumber penghidupannya. Namanya penyamar itu nggak ada pangkatnya. Yang penting saya membela bangsa dan negara. Yang Maha Kuasa lah yang tahu.
Sejak pagi, Ngadimin Citrowiono sudah sibuk mempersiapkan mainan-mainan anak. Dengan telaten, satu persatu, mainan ditata dan dimasukkan ke wadah besar plastik. Mainan ini tentu bukan untuk dimainkan bersama cucunya, namun untuk dijual. Mbah Min, begitu ia akrab disapa, masih harus berjibaku untuk menyambung hidup di usianya yang tidak lagi muda, 89 tahun. Min biasa berangkat di pagi hari dari rumahnya di daerah Kaplingan, Jebres, Solo untuk menjajakan mainan anak-anak di depan pintu gerbang kampus Universitas 11 Maret. Namun, tidak setiap hari Min dapat membawa pulang rupiah. Harapannya hari ini tentu masih sama. Ada orang yang membeli dagangannya. Jika beruntung, ia bisa mengantongi Rp20.000, namun tak jarang pula ia tak mendapatkan sepeser pun. Saya jualan di depan kampus jam 8 pagi hingga jam 6 sore, 5.000 aja nggak kepayon, nggak laku sama sekali. Pulang hampa tangan. Bagaimana yang nyandai bagaimana? Tidak pernah terbesit dalam benak Min, dirinya akan menghabiskan masa tua sebagai penjual mainan anak-anak. Masih ada di ingatan Min bagaimana ia dulu turut berjuang untuk Indonesia. Ya, Min adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia sekitar tahun 1948 hingga 1950-an. Dirinya yang saat itu masih remaja berperan sebagai mata-mata atau telik sandi Tentara Nasional Indonesia. Ia masih ingat betul dirinya mengamati gerak-gerik pasukan Belanda yang pada saat itu bermarkas di dekat rumahnya di kawasan Panasan, Colomadu, Karanganyar. Tugas saya oleh Bapak Komandan, pengawas musuh, mata-mata. Saya dilarang bawa pisau saja, tidak boleh. Namanya mata-mata, nyamar-nyamar terus. Saya sudah dididik Pak Komandan tiap-tiap hari di tengah-tengah peperangan. Pak Komandan bilangnya pakai bahasa Jawa. Weh rawat dimati, bentino ning tengah peperangan. Kalau mboten wedi mati, Pak. Siap berjuang. Saya akan balas dendam dengan Belanda yang nembak bapak saya. Saya sama sekali enggak takut. Adanya berani dan berani. Perjuangan Min sebagai mata-mata di masa remaja sayangnya tidak diakui sebagai veteran pejuang kemerdekaan. Namun, ia tetap bangga pernah menjadi bagian pembela bangsa dan negara walaupun tak adanya catatan resmi dari pemerintah tentangnya pada saat itu. Saya itu pada waktu itu nggak mikir jabatan. Mikirnya hidup apa mati kok. Namanya penyamar itu nggak ada pangkatnya. Yang penting saya membela bangsa dan negara. Yang Maha Kuasa lah yang tahu. Di usia senja, Min masih bersemangat untuk berkeliling menjajakan dagangannya. Memang Min tidak tinggal sendirian. Ia tinggal bersama anak dan cucunya. Anak Min memang sudah meminta Min untuk berhenti berjualan. Namun, Min selalu menolak. Ia tidak ingin menyusahkan anaknya dan juga ingin memberikan uang saku kepada cucunya. Menurutnya, selama Raga masih mampu, ia akan terus berjuang mencari nafkah.
Kerja Kalau seperti malah masalah semangat sih nggak kalah sama yang muda-muda sih, jujur aja. Dia semangatnya bagus. Di event manapun dia juga ngikut. Seumpama ada di event Kota Solo dia juga ngikut. Sama ada wisuda dia pun juga ngikut gitu. Ini jualannya sampai malam. Sampai malam, terkadang sampai jam 10, terkadang sampai jam 11. Walaupun badan Min sudah tidak tegap lagi dan giginya pun mulai tanggal satu persatu, namun ia tidak akan istirahat menjadi penjual mainan anak. Yang pasti, bak semangatnya ketika menjadi pejuang kemerdekaan. Semangat juang Min juga akan terus menyala. Tak peduli seberapa jauh Tuhan memberikan langkah, ia akan tetap pantang menyerah untuk menyambung hidup demi memberikan kehidupan yang lebih layak bagi cucu-cucunya di masa depan. Candu gawai saat ini banyak menyerang anak-anak, padahal penggunaannya dapat mengganggu perkembangan motorik sang anak. Nah, disinilah peran orang tua dibutuhkan untuk memilih mainan anak yang lebih sesuai agar anak tidak kecanduan gawai. Ada perasaan bahagia pastinya, Mas. Ketika mereka melihat mereka senyum, itu udah harganya luar biasa. Itu yang nggak bisa dibayar. Apapun jerih payah kita, capek kita dan sebagainya itu hilang. Bicara tentang mainan anak, bagi siapapun, baik itu anak-anak maupun orang dewasa, mainan itu adalah surga kebahagiaan tersendiri. Apapun mainannya, bagi anak-anak, mainan itu adalah tempat untuk mencurahkan rasa bahagia. Namun, bagi orang tua yang bisa memberikan mainan kepada anak-anak yang kurang mampu adalah sumber kebahagiaan tersendiri. Ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Saat akhir pekan atau libur sekolah selalu ditunggu oleh Ade Ridani dan Maulita Selni Putri. Pasangan suami istri warga Ciganjur, Jakarta Selatan ini bukan ingin mengajak putrinya berlibur ataupun berpergian, melainkan untuk menyedekahkan mainan. Hari ini pun begitu. Ini kesekian kalinya Ade dan istrinya mengajak anak sematawayang mereka, Jana Anberlin Eridani, untuk menyumbangkan mainannya yang sudah tidak dimainkan lagi. Wah, makasih ya cantik. Ya Allah, makasih banyak. Kali ini 2 plastik besar berisikan mainan boneka yang dibawa dari rumah dan akan disedekahkan kepada komunitas sedekah mainan yang berada di Taman Bacaan Masyarakat Bukit Duri Bercerita di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Berlokasi di permukiman padat penduduk, taman bacaan ini menjadi tempat berkumpulnya anak-anak sekitar. Untuk ini ya, saya selalu ngajarin ke anak saya tuh untuk bersyukur sih. Jadi seperti mainan yang dia punya, yang dia mungkin udah nggak pakai, itu sangat berarti untuk orang lain gitu. Jadi saya tanemin ke dia tuh, ke anak saya, ke Jana, untuk harus bersyukur dengan apa yang dia punya. Iya, selalu diajak. Jadi bahkan dia itu yang ini, yang selalu kayak dia yang ngasih-kasihin gitu. Taman bacaan yang didirikan oleh pasangan Suradi dan Safrudiningsih ini sejak 5 tahun terakhir menjadi lokasi penyerahan mainan dari komunitas sedekah mainan yang kantor pusatnya ada di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Lokasi di Tebet ini lebih mudah dijangkau oleh para donatur baik dari Jakarta maupun kota-kota lainnya. Mulainya itu sekitar hampir 5 tahunan. Awalnya itu saya menjadi relawan berkegiatan dengan menggunakan
sedekah mainan. Lama-lama dipercaya oleh sedekah mainan pusat untuk menjadi pick up point sebagai bagian yang pick up point-nya di Jakarta. Karena beberapa orang yang memang untuk memberikan donasi itu kejauhan kalau ke Bekasi. Mainan yang datang terlebih dahulu disortir oleh Safrudin Ningsih atau biasa disapa Buning dan suaminya Suradi. Mereka harus memastikan mainan yang dibawa sudah dalam keadaan bersih. Dan bertepatan dengan hari libur, para donatur dan relawan sedekah mainan kemudian mendatangi tempat pertemuan warga di pinggir tanggul Sungai Ciliwung, RT 13, RW 12, Bukit Duri, Tanjakan 3, Jakarta Selatan. Di tempat inilah anak-anak warga sekitar yang rata-rata dari keluarga kurang mampu biasa berkumpul bersama. Hari ini hadir pula 3 pendongeng dari komunitas Indonesian Ventriloquist Club atau IVC Jakarta. Mereka beraksi menghibur anak-anak dengan dongeng yang sangat atraktif. Karena anak-anak itu Sekitar 40 anak antusias mendengarkan dongeng dari 3 pendongeng secara bergantian. Ya, jadi gini Pak ya, mainan itu kan penting ya Pak buat anak ya. Semuanya berawal dari situ lah ya. Kalau anak bisa bermain, itu bisa menimbulkan kreativitas di anak ya. Dan saya juga coba menanamkan jiwa sosial kepada anak sejak dini. Jadi dia juga suka bagi-bagi makanan di pinggir jalan dan segala macam. Jadi pada saat kita mau, wah ini mainan udah banyak nih, kemana ya gitu kan. Nah istri saya tuh aktif nyari di Instagram, di mana gitu ya. Dan akhirnya ketemu ini Pak. Nggak ada kakinya. Begitu pada kakinya. Ini nggak takut nih bentuknya. Ini takut. Ide sedekah mainan ini muncul saat sejumlah komunitas mengajar anak-anak jalanan di kota Bandung. Saat itu, beberapa pengajar tersentuh melihat anak-anak begitu antusias dengan alat peraga berupa mainan yang mereka bawa. Momen itulah yang menginspirasi Safrudin Ningsih untuk menginisiasi satu gerakan yang diberi nama Sedekah Mainan pada Desember 2016. Memasuki tahun berikutnya, gerakan ini sudah berhasil menyalurkan mainan ke komunitas-komunitas peduli anak. Misalnya, taman bacaan dan taman pendidikan anak, serta penyaluran langsung ke anak-anak korban banjir di pengungsian dan pasien anak di rumah sakit. Seringkali juga kita jalan, menggunakan mobil jalan, mainan itu udah ada di mobil dan kita mengunjungi anak-anak gerobak gitu atau anak-anak jalanan, kita datang sudah terus memberikan mainan itu kepada anak jalanan, atau kita mensupport kegiatan teman-teman yang ada di DKI Jakarta, atau bahkan ada kegiatan-kegiatan kebakaran, kebanjiran dan sebagainya, seringkali kita support. Pada hari Minggu Awalnya sedekah mainan dikelola sendiri, dan mainan-mainannya pun hasil donasi pribadi dan rekan-rekan sekitarnya. Berkat kekuatan media sosial, gerakan ini semakin meluas dan akhirnya memiliki donatur serta penyalur dari berbagai daerah. Bagi Safrudin Ningsih dan Suradi, melihat kebahagiaan anak-anak ketika mendapatkan mainan tak bisa dinilai dengan harta apapun. Ada perasaan bahagia pastinya Mas. Ketika mereka melihat mereka senyum itu udah harganya luar biasa. Itu yang nggak bisa dibayar. Apapun jerih payah kita, capek kita dan sebagainya itu hilang. Makanya meskipun mencuci ke laundry apapun,
Jalan itu kan perlu uang, tapi kayaknya dengan melihat anak-anak bahagia itu capek kita, apapun yang kita berikan kayaknya nggak ada apa-apanya gitu. Mainan yang mungkin bagi sebagian anak sudah tidak menarik atau usang bisa membawa kebahagiaan bagi anak-anak lain. Mereka tersebar di berbagai daerah di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, hingga ke pulau-pulau timur Indonesia. Begitulah melalui tangan para relawan seperti Safrudiningsih. Kebahagiaan anak-anak itu bisa dibuat menular dan melintas pulau.